tahu pahalanya orang yang menginfakkan hartanya ini bisa menandingi darahnya para syuhada. Sosok Sayyidina Utsman bin Affan ini sosok yang seringkali dipertentangkan oleh kelompok Syiah yang menuduh bahwa pembela Sayyidina Utsman disebut dengan Nawasib, Nasibi. Hingga hari ini ada kelompok yang fanatik kepada Sayyidina Utsman. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah la yufarriquna bainahum. Kita tahu masing-masing punya kelebihan, punya keistimewaan. Kalau mungkin dalam sejarah Sayyidina Utsman ini tidak hadir pada perang Badar, tapi beliau sedang bertugas apa dan siapa yang menugaskannya? Baginda Rasul menugaskan agar Sayyidina Utsman menjaga putrinya yang sedang sakit, yang tidak lain adalah istri dari Sayyidina Utsman. Tetapi di sisi yang lain banyak orang lupa bahwa harta kekayaan Sayyidina Utsman habis diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Kita tahu pahalanya orang yang menginfakkan hartanya ini bisa menandingi darahnya para syuhada. Mengapa? Kalau para syuhada itu berjuang mengorbankan harta yang berupa jiwanya, kekayaan yang berupa jiwanya, darahnya. Tapi kita akan semakin takjub, heran ketika melihat orang yang kaya raya bakhil, kekayaannya tidak mau diinfakkan, bahkan justru nyawanya menjadi taruhan untuk membela hartanya. Nah, ini ada orang kaya raya, hartanya dihabiskan untuk berjuang fisabilillah. Maka bukan ukuran seberapa berani menghadapi musuh kemudian mengalirkan darahnya, tetapi seberapa besar pengorbanan dari rasa bakhil yang kemudian dia sembelih, dia bunuh dengan cara berinfak fisabilillah. Jadi berkorban itu tidak hanya mengorbankan diri kita untuk mati di jalan Allah syahid fisabilillah, tapi rasa rakus, tamak, hubbud dunya disembelih dengan cara harta, benda yang menjadi kecintaan kita, bahkan nyawa sekalipun taruhannya dikorbankan untuk lillahi kalimatillah. Ini juga pengorbanan. Nah, ini kadang orang tidak melihat dari sisi berjuang secara kejiwaan. Kalau orang yang tidak punya apa-apa, maka pantas yang dikorbankan dirinya. Mau bersedekah ya tidak punya uang, apa yang paling mahal? Ya sudah, dirinya. Kadang kita juga heran kepada orang yang siap mati, sementara ada orang yang belum belajar siap mati. Kenapa? Karena kehidupan dia sehari-hari memang taruhannya nyawa. Kenapa? Kehidupannya biasanya identik dengan kehidupan jalanan, kehidupan keras yang penuh dengan kekerasan, biasa saling pukul, biasa saling aniaya. Maka hal-hal yang seperti itu bukan hal yang membanggakan, biasa. Banyak orang rela mati hanya karena urusan kelompoknya, gengnya, ketua gengnya, atau bayarannya. Ada yang justru karena faktor ditekan, karena keluarganya ditawan, anaknya ditawan, maka dia siap mati menjadi bagian dari sebuah gangster misalnya. Nah, ketika ada orang berkorban dirinya, jiwanya untuk fisabilillah, ini untuk tingkatan orang-orang yang berani mati, hal yang sudah biasa, hal yang sudah biasa.
Maka masing-masing ada jihadnya. Yang kaya raya jihadnya dengan hartanya, yang pemberani jihadnya dengan nyawa taruhannya. Sementara ulama jihadnya dengan tulisannya. Ada ungkapan pepatah ya, bahwa tinta ulama lebih mulia dari darahnya para syuhada. Nah, sebagai orang mencibir, ulama itu kan penakut, tidak berani perang. Dan jangan dikira penanya ulama itu tidak setajam pedang. Kalau orang yang mati syahid, dia mungkin selesai setelah terbunuh dan tidak ada asar, tidak ada pengaruh dalam sejarah, tertutup namanya. Allah yang akan membalas keikhlasan. Tetapi ulama, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah taufik berkat tulisannya ulama. Maka pedang yang berupa tulisan itu, pedang yang berupa pena itu lebih tajam dari pedangnya para syuhada fisabilillah. Darah ya, dibanding dengan tintanya ulama, lebih mulia tintanya ulama dibanding darahnya para syuhada. Kenapa? Karena banyak syuhada siap menjadi syuhada berkat penanya ulama, berkat tulisannya ulama. Tahu caranya niat fisabilillah, tahu caranya mencintai orang-orang yang patut dibela karena Allah, tahu caranya membela agama dengan baik dan benar karena ngaji kita. Berapa orang yang kemudian dapat hidayah berkat tulisannya ulama. Sementara para syuhada ada pahala lain. Dia punya jasa mengamankan suatu negeri. Dia punya jasa menyelamatkan agama, menyelamatkan generasi umat, sehingga menjadi generasi yang beriman dan kokoh dengan keislaman. Oleh karena itu tidak perlu membanding-bandingkan mana yang kemudian berkorban dengan hartanya, berkorban dengan jiwanya. Sayyidina Utsman bin Affan adalah sosok yang dianugerahi Allah, seluruh harta bendanya dijual untuk membeli surga Allah, diinfakkan di nilai kalimatillah.